Oke, halo. Jadi di sini kita bakal lanjutin lagi bahas soal SNK Astronomi tahun 2024, tepatnya nomor 7 ya. Jadi nomor 7 ini kita diberikan sebuah kasus. Ada cahaya dengan panjang gelombang 0,01 nanometer menumbuk elektron diam sehingga cahaya terhambur dengan sudut 45 derajat. Cahaya terhambur setelah menumbuk elektron diam. Nah, di sini pilih jawaban yang benar. Kemudian diberi beberapa konstanta ya, seperti konstanta Planck, massa elektron, dan juga kecepatan cahaya. Itu semuanya konstanta. Nah, di sini kita baca setiap opsinya. Akibat tumbukan dengan elektron terjadi perubahan panjang gelombang. Peristiwa tersebut merupakan efek fotolistrik. Panjang gelombang akhir setelah tumbukan adalah sebesar 0,0107 nanometer. Panjang gelombang tidak berubah akibat tumbukan, namun elektron diam akan terhambur dan bergerak. Yang kelima, yang terakhir, energi kinetik elektron menjadi 40,8 kilo elektron volt. Kita lihat di sini ada beberapa yang saling kontradiksi. Yaitu yang bukan beberapa sih, satu doang ya yang kontradiksi. Mungkin 1, 2, 4 itu saling kontradiksi. Kita perhatikan dulu 1. Akibat tumbukan dengan elektron terjadi perubahan panjang gelombang. Secara tersurat ini langsung ada kontradiksinya dengan opsi 4 ya. Nah, sekarang kita perhatiin kasus tersebut. Kita ilustrasikan di sini. Di sini ada cahaya. Cahaya itu bisa berupa partikel dan juga gelombang ya. Di dalam fisika, dualisme ya itu. Misalkan partikel atau cahaya ini bergerak dengan panjang gelombang seperti ini ya. Nah, kemudian pada suatu saat dia menumbuk elektron yang diam. Elektronnya bebas mungkin ya ini, elektron bebas menumbuk elektron. Sini elektronnya ya. Sini elektron. Nah, ketika setelah menumbuknya itu cahaya terhambur dengan sudut 45 derajat. Oke, cahaya terhambur. Nah, setelah tumbukan ini, kenapa aku gambar panjang gelombangnya ini seperti agak lebar ya. Lambda finalnya ini dibanding dengan panjang gelombang ini. Nah, itu karena ketika tumbukan ada energi yang terserap gitu ya. Ketika cahaya ini sebelum menumbuk partikel elektron tersebut, ini memiliki energi awal gitu ya. Setelah menumbuk, terjadi penyerapan energi yang diserap oleh elektron. Elektronnya kemudian akibat hal tersebut, dia berakibat bergerak ya. Dia bergerak dengan apa? Dengan sebuah energi kinetik. Hasil yang dia serap dari foton gitu ya. Dan di sini aku buat arah radialnya ya terhadap arah gerak dari gelombang cahayanya itu. Nah, sini misalnya aku garisin dulu biar gampang gitu ya. Di sini dia terhambur sekitar sudutnya 45 derajat. Gitu. Sehingga akibat dari energinya berubah, di sini kan energinya berubah ya, jadi energi final gini. Terus energi setelah tumbukan akibat adanya yang diserap itu, maka karena kita tahu bahwa energi itu Hc per lambda, di saat dia diserap energinya, otomatis energi awal lebih besar dari energi akhir gitu ya. Maka ketika hal itu terjadi, lambda awal itu bakal lebih kecil dari lambda akhir. Karena apa? Karena energi berelasi dengan panjang gelombang itu adalah berbanding terbalik seperlambda gitu ya. Ketika energinya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, dan itu terjadi ketika belum menumbuk gitu ya. Di saat belum menumbuk. Dan ketika sesudah menumbuk, panjang gelombangnya membesar sehingga energinya mengecil.
karena ada energi yang diserap, seperti itu. Maka ini terjadi perubahan panjang gelombang, itu benar. Sedang di sini tidak berubah akibat tumbukan. Ini salah besar gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ini juga bisa jadi mungkin kontradiksi ya, bisa juga. Di sini ada peristiwa tersebut merupakan efek fotolistrik. Sekarang kita ingat-ingat ya, efek fotolistrik itu apa sih? Efek fotolistrik itu kan berbeda kan. Ini adalah sebuah aplikasi dari efek Compton gitu ya. Efek Compton ya. Ini adalah efek Compton. Karena apa? Karena efek fotolistrik itu membicarakan ini. Ketika ada sebuah logam gitu ya. Ini logam ya, dia disinari. Susah. Misalkan gini aja lah ya sinarnya, bergelombang seperti ini gitu ya. Nah, disinari oleh cahaya. Ini sinar cahaya dengan energinya itu adalah energi cahaya ya. Energi cahaya yaitu sebesar HF gitu ya. Nah, logam ini dia itu memiliki elektron, di dalamnya itu terkandung elektron. Dan elektronnya itu diikat oleh logam dengan energi sebesar 0 atau energi ambang atau fungsi kerja logam, misalkan W gitu ya. Biasanya W gitu ya, fungsi kerja logam. Dan ketika efek fotolistrik terjadi, itu terjadi akibat elektron yang terkandung di dalam logam ini lepas akibat sinar cahaya, menyerap energi dari sinar cahaya. Dia lepas elektronnya dengan energi kinetik hasil dari interaksi antara sinar cahaya dengan fungsi logam kerja. Itu gimana sih maksudnya? Ketika energinya lebih besar dari energi fotonnya atau energi cahayanya, itu lebih besar dari fungsi kerja logam, maka dia bisa lepas elektronnya. Dan ini mengakibatkan yang dinamakannya efek fotolistrik. Dan energi kinetik yang dihasilkan itu terjadi ketika, kan gini nih, energi foton itu kan adalah energi total dari fungsi kerja ditambah energi kinetik. Jadi kalau misalkan energi fotonnya ini sudah mencapai atau sama dengan energi ambang gitu ya, dia bisa melepaskan elektron. Dan ketika sudah lepas elektron, energi yang tersisa dari energi foton, atau misal aja ditulis energi foton dikurangi fungsi kerja logam, itu akan menghasilkan energi kinetik yang membuat elektron bergerak gitu ya, lepas. Seperti itu. Nah, bedanya dengan efek Compton, kalau efek Compton itu hanya terhambur, si cahayanya itu masih ada, gak hilang. Kalau misalkan di efek fotolistrik, cahayanya itu hilang. Nah, seperti itu aja dulu ya teori dasarnya. Sehingga peristiwa tersebut merupakan efek fotolistrik itu salah. Sekarang kita cek nomor 3. Panjang gelombang akhir setelah tumbukan adalah sebesar 0,0107 nanometer. Apakah benar? Kita langsung pakai efek Compton gitu ya. Efek Compton itu sendiri kan bilang bahwa panjang gelombang final dikurangi panjang gelombang awal itu sama aja kayak H per massa elektron C kali 1 min cos theta. Ya kan? Sini tetanya udah tahu, kita udah tahu semua. Tinggal kita masukin lambda F sama lambda awal ditambah H per ME C 1 min cos tetanya 45 derajat ya. Sini lambda awalnya itu sebesar 0,01 nanometer, seperti itu.
Di sini aku hitung dulu ya, panjang gelombang akhirnya berapa. Udah aku hitung dan dapat hasilnya itu 0,010711 nanometer. Nah, ini dibulatin aja lah ya biar gak kepanjangan. Oke. Di sini kita lihat opsi 3, itu benar ya. Sekitar segitu. Nah, sekarang kita cek energi kinetik elektron menjadi 40,8 kilo elektron volt. Seperti yang tadi aku bilang, peristiwanya itu kan terjadi, efek Compton itu terhambur si cahayanya itu akibat apa? Akibat ada tumbukan, dan tumbukan itu mengakibatkan terserapnya energi. Menjadi elektron itu bergerak gitu. Elektronnya juga terhambur dari diam jadi gerak. Nah, geraknya itu memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan dari penyerapan energi dari cahayanya tersebut, sehingga energi awal dikurangi energi akhir. Ini kan sama aja kayak energi yang terserap kan, yang terserap oleh elektron gitu ya. Maka nanti kita bisa cari energi kinetik itu sama aja kayak energi awal kurangi energi akhir. Nah, kita tahu bahwa energi itu sendiri itu kan Hc per lambda ya. Maka di sini aku bisa keluarin Hc per 1/, awal dikurangi 1/, akhir. Coba aku hitung dulu ya. Hasilnya berapa? Itu hasilnya kalau misalkan dihitung di dalam joule itu adalah 1,3194321 kali 10 pangkat minus 15 joule. Nah, kita tahu bahwa 1 joule satu elektron volt, itu sama aja kayak 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule kan. Sehingga energi kinetiknya bisa kita cari, kita konversi satuannya. Jadi tinggal dibagi aja ya. 1,31 194 321 kali 10 pangkat minus 15 dibagi 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Hasilnya adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Itu 8236 6,155 elektron volt, atau sama aja kayak 8,236 kilo elektron volt gitu ya. Dan kita lihat apakah opsinya benar, dan di sini salah. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3 gitu. Seperti itu teman-teman.